Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, thank you so much kemarin yang udah pada kasih komentar-komentar menarik ya. Jadi katanya cara memahami saya lewat video Bitcoin terakhir adalah dari hati ke hati. Luar biasa teman-teman. Sorry banget karena ternyata audionya bermasalah. Ini udah saya perbaiki, udah kita coba untuk retest lagi dan harusnya sih udah nggak ada masalah. Nah kemarin jadi sepanjang hari saya nggak bisa create video karena saya juga kebetulan lagi ada keperluan harus keluar. Intinya ibadah lah ya, keperluan ibadah dan ya pokoknya begitulah teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bakal update video Bitcoin kondisi terbaru setelah The Fed ya kemarin memberikan pandangan terkait dengan kondisi perekonomiannya melalui Jackson Hole Symposium ya, sebuah event yang diadakan pada hari Kamis, Kamis, Jumat dan Sabtu. Hari ini pun sebenarnya masih berlangsung. Jadi kalau teman-teman cek di economic calendar tuh masih jalan. Tapi yang paling hotnya tuh kan kemarin karena Fed itu mengundang Jerome Powell ya untuk memberikan pandangannya dia terkait dengan atau sehubungan dengan kondisi bagaimana dia merespon kondisi perekonomian saat ini dan gimana kira-kira pandangan dia untuk kebijakan-kebijakan yang akan dia datangkan lagi pada masa yang akan datang. Dan ternyata sebuah statement menarik itu dikeluarkan dari mulutnya Jerome Powell tadi malam ketika dia bilang bahwa suku bunga yang sedikit lebih tinggi mungkin akan dibutuhkan karena dia merasa bahwa inflasi itu belum benar-benar berhasil ya sesuai dengan harapan dia gitu. Padahal secara angka kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir itu udah bagus. Tapi kalau buat si Jerome Powell kata dia belum ya. Jadi di sini selain daripada hal tersebut di bagian akhir lah daripada statementnya dia menyampaikan bahwa we will keep at it until the job is done. Jadi dari kesimpulan ini intinya yang bisa dipahami dari apa yang diberikan statement yang diberikan oleh si Jerome Powell tadi malam, intinya kenaikan suku bunga nih masih ada probabilitas untuk naik. Per dia update atau per dia memberikan statement tersebut, kita tahu ya pertemuan mendatang tuh kan akan dilakukan pada tanggal berapa nih? 25 hari ya. Pokoknya September akhir agak bulan depan lah. Ya bulan September akhir ya di next month. Sementara tuh angkanya sebenarnya masih nggak terlalu signifikan ya, turun sih 10%-an, kemarin tuh masih di 89%, lalu angkanya turun ya per statement dari si Jerome Powell tersebut. Kemudian di bulan November bahkan kelihatan di sini angkanya tuh lebih tinggi untuk kenaikan suku bunga sekali lagi senilai 25 basis point atau 0,25%. Jadi akan ditetapkan di angka 5,5%-an dan itu kemungkinan besarnya akan dilakukan pada bulan November. Jadi kelihatannya Jerome Powell dan anggota The Fed lainnya mereka mau lihat lagi nih satu bulan di bulan September itu akan seperti apa angka dia punya ya pokoknya segala datanya lah ya. Plus nanti Oktober seperti apa, baru kemudian pertemuan berikutnya di bulan November ekspektasinya adalah satu kali kenaikan lagi dan setelah itu ya kita bisa lihat angkanya mungkin antara dipertahankan di angka yang sama atau cenderung turun pada Desember mendatang. Tapi kelihatannya nggak mungkin turun lah, antara Novembernya dia nggak naik dipertahankan ya tapi Desembernya malah jadi naik, atau di November dia naikin dan Desembernya dipertahanin. Nah baru next year kita ngomong ada probabilitas untuk rate cut. Tapi saya rasa dengan statement Jerome Powell recently, akhir tahun ini kelihatannya ya kondisi market tuh akan dibawa dalam kondisi yang lebih cenderung ke arah negatif. Mengapa demikian? Karena balik lagi, kalau memang mereka pengen atasin inflasi, satu-satunya jalan tuh sebenarnya adalah dengan membuat resesi ekonomi. Itu sih sebetulnya ya yang diharapkan mungkin dari anggota The Fed, karena ngotot banget mereka pertahanin suku bunga tetap tinggi. Ini tuh suku bunga tertinggi loh teman-teman sejak I don't know, maybe beberapa dekade terakhir kali ya. Dan kondisi ini dipertahankan dalam kurun waktu yang cukup panjang ya, sejak 2022 naik terus dan sekarang kita udah ketemu akhir 2023. Ini pun masih ada statement untuk naikin suku bunga lagi. Padahal beberapa waktu lalu kenapa menyebabkan market di sini mengalami situasi yang amat sangat impulsif naik ya, ini karena banyak spekulator mengatakan bahwa The Fed tahun ini udah nggak akan naikin suku bunga lagi, dan dari situlah market mulai terlihat positif, termasuk di sini nggak cuma untuk Bitcoin dan kawan-kawan, tapi juga termasuk untuk Nasdaq dan S&P 500. Cuman dengan statement Jerome Powell semalam menyebabkan market sedikit tertekan ya,
dan reactionnya tuh cenderung negatif. Kalau kita lihat Bitcoin sendiri sih sebenarnya boring banget. 5 harian, 6 harian terakhir kita cuma berada di level yang sama. Bahkan bisa dikatakan ini kita sedang terkonsolidasi. Dan sebetulnya sih wajar banget konsolidasi. Ya, ingat teman-teman, saya pernah sampaikan berkali-kali bahwa Bitcoin tuh karakteristiknya saat ini seperti itu. Jadi dia gerak impulsif, konsolidasi, gerak impulsif, konsolidasi, gerak impulsif, dan sekarang kita konsolidasi. Nah, pertanyaannya adalah next impulsive move nih. Are we going to see Bitcoin push to the top, ya, nge-fill area fair value gap atau sell side imbalance di sini, atau dia akan langsung terusin penurunannya ke bawah, tapi di time frame kecil biasanya diiringin dengan yang namanya bullish divergence. Jadi soon or later kita mau tidak mau akan melihat Bitcoin mengalami retracement atas penurunan agresif yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah, sebenarnya kondisi tersebut menyebabkan kita mengubah bias pada short term saja, ya, tapi tidak mengubah mid term ataupun long term, karena kita melihat di sini Bitcoin punya probabilitas yang cukup tinggi untuk kembali meneruskan penurunan, ya, at least sampai dengan momentum saat ini. Ya, kabar baiknya adalah somehow di level yang merupakan area demand sebelumnya, Bitcoin tuh setiap kali testing ke sana tuh dapat reaction yang lumayan bullish, ya, strong reaction, testing langsung nanjak, testing langsung nanjak. Tapi saat ini kita konsolidasi. Jadi area konsolidasi ini bisa jadi sebuah kondisi di mana para pemain besar sedang melakukan reakumulasi kembali. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Kalau misalkan kita pengen ngelihat Bitcoin kembali dalam keadaan bullish, maka sebenarnya di previous video yang saya upload, ya, ini saya menyampaikan teman-teman bahwa this is the last defense for short term bullish. Ya, kalau misalkan bull cannot hold that level atau area itu, maka kita bisa antisipasi harga turun lebih signifikan lagi dalam fase yang lebih cepat atau tempo yang lebih cepat. Ya, karena kalau untuk saat ini, ya, walaupun tertekan akibat Jerome Powell speak, di sini kondisinya demand tuh sebenarnya tetap bertahan. Jadi kita masih bisa ngelihat secara short term bullish itu masih ada kemungkinannya, ya. Dan untuk kita melihat kondisi tersebut, saya sampaikan hari ini di update daripada Advance Group, ya. By the way, buat teman-teman yang pengen check out untuk Advance Group, make sure kalian manfaatin promo di bulan ini, ya, dan itu akan berakhir sekitar tanggal 31 minggu depan. So make sure guys manfaatin baik-baik promonya, ya. Itu bakalan save a lot of money banget lah buat teman-teman yang pengen gabung dan ngerasain Advance Group tuh seperti apa, ya. Nah, jadi untuk jangka pendeknya di sini, short termnya, at least kita butuh Bitcoin breakout dari trendline yang terbentuk nih di time frame kecil seperti 1 jam. Itu pertama. Yang kedua, kita butuh Bitcoin reclaim area support resistance yang saya marking di sini dengan box berwarna ungu. Karena kalian bisa lihat area tersebut respected banget so far, ya. Harga turun and then becomes resistance, ya, breakdown dari area tersebut becomes resistance, di sini becomes resistance, becomes resistance, becomes resistance, 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 ya, reject, now becomes support, after dia turun lagi, now becomes resistance, resistance, dan sampai sekarang kita belum berhasil breakout dari sana. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia reclaim, okay, that's gonna be a good indication untuk Bitcoin memasuki fase awal dari yang kita sampaikan tadi, yaitu merupakan part of the major retracement. Ya, berarti konsolidasi udah selesai, akumulasi di sini udah beres, dia nanjak untuk retest dulu nih ke area yang ada di atasnya, which is kita yakini di sini ada sell side imbalance, ya, sell side order yang banyak banget numpuk di sana. Jadi kalau misalnya dia nyamperin ke sana, yang saya khawatirkan adalah terdapat rejection yang amat sangat impulsif dari situ, menyebabkan Bitcoin kembali create yang namanya lower high pada time frame besar. Jadi nanti jatuhnya teman-teman bisa beranggapan bahwa ada kemungkinan di sini kita membentuk yang namanya downtrend line, ya, lebih kurangnya seperti ini, atau descending trend line. Ya, ini adalah salah satu yang kita perlu antisipasi sama-sama lah untuk kondisi pergerakan Bitcoin saat ini. Jadi dengan demikian teman-teman, short termnya tuh sebenarnya kita melihat ada probabilitas dia mengalami reversal, tapi kita tahu bahwa ini kemungkinan hanya untuk mencari koreksinya saja dari higher time frame. Ya, saya rasa itu mungkin update yang bisa saya berikan. Mungkin sedikit tambahan lagi kenapa saya pengen lihat Bitcoin mampu break di atas box warna ungu ini, karena di level yang sama juga terdapat anchored VWAP. Jadi di situ kita tahu volume sellersnya ini agresif, ya. At least kalian bisa lihat di sini 1 rejection, 2 rejection. Kalau dia naik dan baru sampai situ aja kena rejection, saya nggak heran. Makanya kita butuh dia reclaim box ungu, baru kemudian confirm nih, kita baru bisa flip bias lagi di short termnya. Alright, so kira-kira itu yang bisa saya update untuk teman-teman sekalian. Happy weekend and I'll see you guys again in the next update.
Cheers guys, bye bye.